Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dan maghfirahnya, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan membacakan di surah Hud ya. Surah Hud ini sahabatku semuanya ya, tergolong ke surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya di kota Mekah ya. Surah ke-11 terdiri dari 123 ayat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yaumin kabir. Ilallahi marzi'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu minhu. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita belajar dari surah Hud ini maknanya ya, dari 1 sampai 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Hud di ayat pertama yaitu di Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Di ayat keduanya, Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat.
ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastahfu minhu. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bizatis sudur. Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyeliputi dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ya, di surah Hud ini. Surah Hud ini termasuk ke golongan surah Makkiyah, karena sahabatku semuanya, Al-Quran itu turunnya hanya di 2 tempat saja ya, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Kalau surah itu disebut golongan surah Makkiyah, otomatis surah tersebut turun di kota Mekah ya. Dan kalau surah tersebut turun di kota Madinah, itu disebut golongan surah Madaniyah. Itu ya sahabatku ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku sudah menjelaskan dengan firman-Nya, yaitu di Alif Lam Ra ya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi ya. Kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah ya sahabatku, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Nah, biasanya sahabatku semuanya, kita mau berbuat baik pengen dilihat oleh makhluk ya. Nah, itu sudah menyimpang ya sahabatku semuanya. Atau kita sholat kita itu hanya untuk apa? Hanya untuk duniawi. Kalau kita laksanakan sholat duha nih, supaya rezeki kita banyak, supaya rezeki kita makin melimpah ya. Nah, semuanya itu ya sahabatku, itu adalah bonus. Kita beribadah kepada Allah, niatnya harus apa? Harus pengen mencari ridho Allah ya, bukan untuk dunia ya. Dunia itu makhluk ya, itu makhluk ya sahabatku semuanya. Nah, kita harusnya sahabatku setiap kita sholat ya, kita melakukan kebaikan itu ingin apa? Ingin mencari ridho Allah, bukan untuk makhluk ya. Berarti itu bukan untuk Allah ya. Kalau kita sholat duha, contohnya ya, kalau kita sholat duha hanya untuk supaya kita kaya ya, itu bonus sahabatku ya. Tetapi kalau kita sholat duha, tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah, dan tentunya supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya sahabatku niatnya ya. Dan biasanya kita bersedekah nih, sedekah saya pengen kaya. Nah, itu sudah salah niat sahabatku ya. Kalau sedekah jangan pengen kaya, tapi sedekah pengen mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho sahabatku semuanya ya, langit bumi dikasihkan sama orang tersebut ya. Jadi niatnya ibadah kita harus apa? Harus niatnya lurus, ingin mencari ridho Allah ya. Berarti kita menuhankan selain Allah ya sahabatku. Nah, seperti itu ya sahabatku ya. Nah, supaya tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan ya. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Nabi Muhammad SAW ya, untuk apa? Untuk menyampaikan semua firman-firman Allah yang sudah diturunkan, yaitu berupa Al-Quran ya, dan hadis-hadisnya juga itu ya sahabatku ya. Dan hendaklah kamu memohon ampunan. Dan di sini kita harus banyak beristighfar ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sholat ya, kita
diwajibkan untuk beristighfar ya sahabatku, karena lagi sholat kita ingatnya nggak ke Allah ya, ingatnya ke makhluk, ingatnya ke pekerjaan, ingatnya ke dunia, yang sehingga sholat tersebut nggak sholat ya, tapi lagi mengingat sesuatu hal, atau kita pikirannya melayang ya. Nah itu padahal kita lagi menghadap sang pencipta kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika kita selesai sholat itu ya harus beristighfar ya, astagfirullahalazim wa atubu ilaih gitu ya, dan memuji Allah dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir ya, dan membaca sholawat tentunya ya. Dan adalah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan ya yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Nah, pertaubatan itu juga itu adalah suatu penyesalan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mendolimi diri kita sendiri ya. Jadi setan kan tugasnya sahabatku hanya untuk menggoda saja. Nah, kalau kita kegoda oleh setan, otomatis iman kita itu nggak ada ya, lagi turun ya. Jadi lagi kegoda aku setan ya. Nah, itu sahabatku, kita harus kembali lagi, harus banyak beristighfar ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu ya sahabatku ya. Dan tentunya ya sahabatku semuanya ya, Dia akan memberi kenikmatan baik kepada sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu di hari kiamat kelak ya. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Tentunya ya sahabatku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita ya, otomatis Allah tahu semua isi hati kita sebagai makhluknya ya. Nah sahabatku semuanya ya, ada 4 hal ya sahabatku yang bisa dalam artian kita terhalang untuk mau beribadah kepada Allah ya. Apa saja sih halangan-halangan tersebut? Yang pertama adalah makhluk ya. Nah, kalau kita mencintai sesuatu ya berlebih-lebihan ya, kita mencintai istri kita atau suami kita atau anak-anak kita atau rekan kerja atau teman, sahabat dan sebagainya ya, itu adalah makhluk yang biasanya bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah ya. Dan Allah Maha Pencemburu sahabatku ya, kalau kita terlalu mencintai anak atau mencintai suami, istri ya, sekedarnya saja. Cinta harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu ya. Itu ya, dengan pacar kalau sudah punya pacar ya, dan itu sebenarnya pacaran itu kan dilarang ya di agama kita, di agama Islam itu ya. Karena wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi mendekatinya sudah tidak boleh, apalagi berzinahnya ya. Itu adalah larangan yang sudah Allah tetapkan itu ya. Nah, kalau kita melanggarnya otomatis kita berdosa. Dan Allah Maha penerima taubat. Cepat kita kembali, kita sholat taubat dan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya ya. Ikhlas karena Allah, insya Allah orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan menyesal dengan semua perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan dan nazam tidak akan kembali lagi melakukan hal tersebut. Itulah pertobatan ya. Dan yang kedua sahabatku semuanya, yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah adalah apa? Adalah dunia ya. Dunia itu apa saja? Pekerjaan, popularitas ya, uang dan kekayaan, terus usaha ya, pokoknya sesuatu hal yang dunia aja, dunia ya. Seperti kita suka sama mobil ya, berlebih-lebihan kita menyukai mobil atau sepeda atau apa saja, menuhankan sesuatu sehingga Allah itu sangat pencemburu ya. Itu akan diambil sahabatku semuanya ya, yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya sahabatku semuanya, yang menghalangi kita beribadah kepada Allah adalah hawa nafsu kita ya. Nah, hawa nafsu yaitu keinginan yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma untuk menguji kita ya. Nah, apakah kita bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut ya? Nafsu, ada nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah.
yang akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah hawa nafsu yang akan menguji kita ya supaya kita tidak taat kepada Allah atau kita bermaksiat ya kepada Allah. Dan yang keempat adalah setan, dan setan udah ada ya dari dulu. Setan hanya tugasnya untuk apa? Untuk menggoda saja ya. Nah, kalau kita masih kegoda setan, otomatis iman kita masih lemah ya, dan setan hanya untuk menggoda saja, memujuk saja ya supaya kita mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya, makanya yuk sahabatku ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini ya, perbanyaklah bertaubat, beristighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih ya, perbanyak berbuat baik, ikhlas, ridho hanya untuk mencari ridho Allah, dan juga kita harus mau kembali kepada yang Allah sudah perintahkan dan jauhi larangan Allah ya. Insya Allah kalau kita takwa di hadapan Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Insya Allah kalau kita benar-benar bertobat, Allah akan kasih karunia yang banyak gitu ya, sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa melaksanakannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.